Jadi malam ini kita akan membahas meta series yang kedua, karena sebelumnya kita ada meta series pertama yang udah selesai, udah komplit. Nah, sekarang kita masuk di meta series part kedua. Di meta series part kedua ini kita akan membahas 4 kesalahan meta ads yang sering terjadi. Mungkin juga teman-teman juga pernah merasakan nih, ya relate nih sama yang ini nih gitu. Nanti boleh sharing. Jadi 4 kesalahan itu bisa memulai dari campaign objektif, habis itu kualitas leads yang masuk, kualitasnya mungkin nggak berkualitas, atau bagaimana sih cara campaign ini dioptimalkan gitu. Sampai apa yang terjadi setelah inquiry masuk. Jadi kadang udah masuk nih inquiry, tapi kok pasiennya ternyata yang kita nggak sesuai yang kita harapkan nih gitu. Dan kita akan bahas di sini. Jadi harapannya setelah selesai sesi ini, teman-teman tahu nih meta ads yang saya hasilkan itu berapa leads nih. Bisa ngelihat nih apakah leads-nya yang masuk memang berkualitas, apakah budgetnya yang diberikan di campaign itu sudah tepat, dan di bagian mana ya biasanya terjadi gap gitu. Pasien berhenti sebelum dia menjadi pasien gitu. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan kami di Search Sinergi ini. Ada Larissa sebagai co-founder dan Margit juga. Ada Kanana sebagai PPS spesialisnya di sini. Ada juga Mas Riza sebagai head website-nya, dan saya sendiri sebagai sales marketing eksekutifnya, dan Sabila sebagai content strategisnya. Nah, di sini juga nanti saya akan coba drop link YouTube yang bisa dilihat nanti setelah webinar mungkin untuk menonton lebih mengenal Search Sinergi gitu. Mungkin kalau sudah bisa kita mulai ya, Kanana bisa memulai untuk membawakan materi untuk malam ini. Silakan Kanana. Boleh, boleh. Terima kasih, Tasya. Ya, Oke, kita oke. langsung masuk ke materinya ya. Boleh. Bentar ya Kanana. Oke. Sebelumnya tadi yang belum kita tanya Kak Wening nih. Kak Wening kan dari One Life ya. Ini lokasinya di mana nih Kak Wening? Halo, iya Kak. Aku lokasi One Life itu ada di Kemang, Jakarta. Oh, di Kemang. Iya. Oke. Ini jadi dari Jakarta semua ya. Tadi Kak Maiti juga dari Jakarta mungkin ya? Bukan Kak, dari Oh, Jawa bukan. Tengah. Oh, Jawa Iya, Tengah. Jawa Tengahnya mana? dari Kabupaten Karanganyar Kak, dekatnya Solo. Oh iya, oh my God, kita deket banget loh. Aku di Solo Baru. Oh, Kayaknya temennya Kak Maiti juga ada yang daftar webinar ya. Cuman saya Ya, lupa namanya. nah, Ya, datang nggak nih Kak Maiti temennya? siapa Kak ya Kak? Haidar. Kak Haidar Oh, kayaknya. iya Haidar, benar. kayaknya belum datang ini Kak. Oke, nanti bisa di-share ya rekamannya ya kalau nggak jadi bisa datang nih Kak Iya, Haidarnya. baik Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, malam ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum sebenarnya yang biasanya terjadi kalau klinik-klinik ini menjalankan Meta Ads. Nah, ini nih ada nggak di sini yang mengalami hal seperti ini? Meta Ads-nya udah jalan, terus sebenarnya banyak yang lihat dari sisi matriks-matriks yang kayak reach, impression, klik itu banyak, bahkan yang ngeklik WhatsApp pun banyak gitu, yang akhirnya ngechat, nanya-nanya itu banyak. Tapi yang jadi booking tuh dikit banget gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih problem itu di Meta Ads yang sudah dijalankan oleh kakak-kakak semua nih di sini? Ada Kak Pasya, Kak Wening, dan Kak Maiti udah menjalankan Meta Ads belum nih kliniknya? Banyak leads yang nanya doang. Oh iya, Kak Maiti juga sudah. Oke, jadi ini semuanya yang hadir malam ini udah menjalankan Meta Ads ya. Ternyata banyak leads yang nanya doang. Nah, ini juga sebenarnya problem yang harus dihadapi untuk semua klinik yang menjalankan Meta Ads ya. Nah, mungkin kita ke slide selanjutnya dulu. Ternyata memang ini problemnya ini dialami oleh banyak klinik ternyata. Nah, kalau ini terjadi, kira-kira
masalahnya ada di mana ya gitu. Jadi ada klinik yang banyak kliknya dari apa namanya dari ads, tapi inquiry-nya sedikit. Terus inquiry-nya banyak, tapi yang jadi booking sedikit. Lalu inquiry-nya banyak, tapi sebenarnya leads yang datang itu kurang berkualitas, kayak misalnya spam, chat spam, terus nggak jelas kebutuhannya apa, kalau udah dijawab nggak bales lagi, kayak gitu. Nah, ada juga problem biaya iklannya tuh terlalu tinggi. Jadi akhirnya kayak antara biaya iklan dengan penghasilan yang dihasilkan dari iklan itu nggak sepadan gitu. Nah, kira-kira yang paling relate dari 4 kondisi ini yang mana nih? Oke, coba bisa tulis di kolom komen nih yang paling relate yang mana. Kliknya banyak tapi inquiry sedikit, inquiry banyak tapi kualitasnya kurang, inquiry banyak tapi bookingnya sedikit, atau booking ada tapi biayanya berasa tinggi banget gitu. Bahkan bisa dibilang nggak worth it ya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pemasukannya. Oke, Kak Pasya nih ada C, inquiry banyak tapi kualitasnya rendah. Oh iya, yang tadi banyak nanya aja ya tapi nggak jadi booking gitu. Kemudian, oh ada yang A juga, Kak Maiti nih A, banyak klik tapi inquiry-nya sedikit. Menarik nih. Terus juga klik yang masuk kadang rendah tapi biaya iklannya tinggi. Nah, ini ternyata case yang dihadapi ini beda-beda, tapi sama ya seperti yang kita sebutkan di sini. Ternyata Kak Maiti, Kak Pasya, dan juga Kak Wening di sini menghadapi masalah yang beda-beda kasusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Kita akan move ke slide selanjutnya. Oke, nah dari klik menjadi pasien itu sebenarnya kan perjalanannya itu sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin iklan Meta yang profitable gitu, kalau untuk industri healthcare itu pastinya dia harus mengalami jalan yang sangat panjang dari mulai dia melihat iklannya, kemudian ngeklik sampai dengan jadi pasien itu nggak seinstan lihat iklan ngeklik langsung mau booking langsung besoknya datang, nggak seperti itu ya, karena prosesnya itu harus sangat panjang memang kalau di industri healthcare. Nah, ini gambaran aja kalau misalnya di industri healthcare tuh tiba-tiba kayak gimana sih, kalau di industri healthcare tuh sebenarnya kayak gimana sih flow-nya atau perjalanannya dari pertama orang lihat iklan, ketika mereka tertarik, kemudian mereka akan ngeklik iklannya. Kalau udah ngeklik, kemudian masuk ke landing page dulu biasanya ya. Nah, kalau masuk ke landing page di sini dia akan lihat lagi tertarik nggak nih dia sama apa yang ditawarkan di situ. Lalu akan masuk ke inquiry lewat WhatsApp. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga setelah klik iklan itu langsung menuju ke WhatsApp. Jadi langsung menjadi inquiry. Jadi memang ada dua cara ya. Kemudian selanjutnya setelah masuk menjadi inquiry ini yang menjadi titik penting sebetulnya juga, yaitu adalah di komunikasinya. Bagaimana kemudian admin yang pegang, yang handle WhatsApp-nya ini berkomunikasi dengan si prospek tadi atau calon pasiennya. Nah, kemudian bagaimana dia bisa meyakinkan supaya calon pasien ini booking kunjungan dan benar-benar berkunjung di hari dan jadwal yang sudah dipilih tadi, yang sudah ditentukan. Nah, ini prosesnya sangat panjang. Jadi mungkin nanti bisa dievaluasi lagi dari Meta Ads yang sudah jalan, kira-kira nih di mana prosesnya banyak berhentinya. Jadi bottleneck-nya nih di mana, hambatannya di bagian mana. Setelah kita tahu bagian mananya, baru nanti kita bisa evaluasi lagi. Kira-kira dari funnel ini mana yang harus diperbaiki gitu. Nah, selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ini kita akan membahas 4 kesalahan umum ya, yang membuat kita nih kehilangan calon pasien. Kita sebagai klinik atau rumah sakit kehilangan calon pasien. Nah, yang pertama adalah dari kampanye sendiri. Strategi kampanye ini jelas apa enggak? Sesuai enggak dengan tujuan utama kampanye itu dijalankan? Ini harus dievaluasi lagi. Kemudian juga lead quality, bagaimana kita memastikan lead yang masuk itu memang berkualitas atau punya intention untuk menanyakan jasa atau layanan yang bisa kita tawarkan gitu. Nah, kemudian
optimasi dari kampanye itu sendiri bagaimana, lalu ada pada conversion journey juga. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sering sekali terjadi. Kita akan bahas satu persatu secara lebih detail. Nah, next, ini yang pertama adalah mengenai campaign strategi dulu nih. Jadi kesalahan pertama, campaign strategi itu sering sekali kita dalam menjalankan campaign itu lupa tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya tujuan rumah sakit kan pasti mendatangkan pasien ya. Pasien datang kemudian menjadi pemasukan bagi rumah sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga rumah sakit juga adalah sebuah bisnis yang harus terus berjalan dengan cara pemasukan harus terus ada gitu, harus terus mengalir gitu. Nah, jadi sebenarnya kan tujuan utama dari mengeluarkan biaya untuk iklan itu bukan hanya sebatas menghabiskan budget yang ada. Misal dikasih budget marketing sekian harus dihabiskan, bukan seperti itu. Tetapi budget marketing sekian ini kita investasikan supaya nanti ada pemasukannya gitu. Jadi ada return on investment-nya. Berapa banyak nanti pemasukan yang dihasilkan dari sekian banyak biaya yang dikeluarkan, itu harus benar-benar dihitung dengan baik. Nah, kalau dari awal kita lupa dengan tujuan utamanya, itu kadang-kadang kampanye dijalankan tanpa tujuan yang selaras dengan tujuan akhirnya. Contohnya nih, campaign yang berjalan sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan inquiry. Tapi kampanye itu lebih ke awareness, lebih ke engagement, lebih ke consideration gitu. Nah, jadi tidak serta-merta iklan yang dijalankan itu bisa menghasilkan leads yang baik gitu, tetapi lebih fokus pada matriks-matriks yang sifatnya itu lebih ke engagement dan consideration. Kayak misalnya kalau di Meta ada like, ada komen, kemudian ada follow sosial media, kemudian juga untuk consideration itu mungkin hanya sebatas klik menuju ke website atau landing page gitu. Jadi tidak sampai pada bagian akhirnya gitu. Karena campaign berjalan tapi goals-nya atau objektifnya itu tidak sesuai dengan tujuan akhirnya. Nah, ini yang harus dievaluasi lagi nanti. Kira-kira campaign yang sudah dijalankan itu goals-nya apa? Selaras nggak goals-nya dengan tujuan akhir untuk mendatangkan pasien itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, oke, kalau kampanye itu arahnya nggak jelas, maka sudah pasti ya tujuan akhirnya tidak tercapai. Jadi yang paling tepat kalau misalnya kita memang tujuannya adalah untuk mendatangkan pasien, itu kampanye ya sebaiknya lebih ke campaign-campaign yang hubungannya adalah ke arah komunikasi. Jadi tidak harus selalu melalui channel WhatsApp, tapi bisa saja misalnya melalui DM, melalui melalui message yang ada di Instagram atau di Facebook gitu, Facebook Messenger gitu. Nah, jadi tujuan dari campaign atau objektif itu harusnya yang dipilih adalah yang langsung menuju ke inquiry, baik itu DM atau Facebook Messenger mungkin, atau mungkin langsung menuju ke chat WhatsApp gitu. Jadi bukan yang tujuannya itu lebih ke awareness dan consideration, kayak misalnya klik, follow, like, dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi hindari membangun campaign yang tujuannya itu adalah awareness dan consideration kalau memang tujuan akhir dari atau goals utamanya itu adalah mendatangkan pasien ke klinik. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke kesalahan umum yang kedua ya. Yang kedua itu kita menganggap semua lead itu sama gitu. Jadi yang dihitung itu cuman seberapa banyak lead yang masuk, tapi nggak difilter lagi mana yang berkualitas, mana yang enggak. Jadi misal contohnya yang ini, yang lead A itu potensial dia karena dia langsung ngasih tahu dia tertarik pada apa, kemudian areanya di mana, kemudian dia juga menanyakan apakah ada slot untuk konsultasi atau booking di minggu ini. Nah, ini contoh ini misal case-nya dokter gigi di area Canggu gitu ya, atau klinik gigi di area Canggu gitu. Jadi dia memang menanyakan layanan yang bisa diberikan oleh klinik gigi, yaitu dental implant. Kemudian lokasinya di Canggu sesuai dengan lokasi klinik.
lalu dia juga langsung bertanya tentang jadwalnya kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh lead yang berkualitas atau punya intention untuk melakukan booking atau menjadi pasien real. Nah, sementara yang B ini kurang relevan karena yang pertama dia nanyain, dia cuma nanya harga berapa, tapi nggak jelas harga dari apa. Padahal layanan yang ditawarkan itu bisa jadi ada banyak nih. Kalau misalnya klinik gigi kan bisa jadi ada crown, ada dental implant, ada scaling, dan lain sebagainya gitu. Tapi ini yang ditanya cuma harga berapa. Harga berapa dari apanya kita nggak tahu gitu. Nah kemudian dia nanyain juga lokasi yang sangat jauh dari lokasi kliniknya gitu. Nah kemudian di sini juga sudah secara jelas nih bilangnya cuma mau tanya-tanya dulu gitu. Nah ini di banyak case ketika leads itu masuk itu yang dihitung hanya jumlah leads-nya saja, tapi nggak difilter berapa yang berkualitas, berapa yang kurang relevan gitu. Jadi nggak dilihat lagi mana yang potensial, mana yang enggak. Nah, untuk melihat gambarannya kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Oke, nah ini gambarannya bagaimana sih yang membuat leads itu dikatakan berkualitas gitu. Nah kayak tadi dia menanyakan lokasi yang memang sesuai nih dengan lokasi kliniknya. Kemudian intensinya ada, dia tahu layanan apa yang dia butuhkan. Dia tahu bahwa dia menghubungi klinik gigi, jadi dia menanyakan tentang layanan yang bisa diberikan oleh klinik gigi tersebut. Nah ini layanannya juga sesuai ya, yang ditanyakan itu sesuai. Nah, ini ada potensi untuk melakukan next step. Jadi yang tadi dia menanyakan kapan bisa schedule gitu, kapan bisa booking gitu. Jadi ini adalah yang membuat sebuah leads itu dikatakan berkualitas. Nah, kadang-kadang kita nggak menghitung nih berapa leads yang berkualitas, berapa yang tidak berkualitas. Yang dihitung cuman yang penting jumlah leads-nya banyak. Padahal kalau jumlah leads-nya banyak, tapi lebih banyaknya nggak berkualitas, ya berarti kan bookingnya nggak ada gitu. Jadi percuma jumlah leads-nya banyak kalau misalnya tidak ada pasien yang datang gitu. Nah ini harus kita evaluasi lagi. Kira-kira selama ini kita menjalankan campaign itu yang dinilai cuman kuantitas leads aja, atau kita sudah filter nih berapa persen yang leads berkualitas tinggi, berapa persen yang leads tidak berkualitas, atau mungkin spam gitu ya. Nah selanjutnya kita akan langsung bahas ke kesalahan yang ketiga. Nah, di sini di kesalahan ketiga terlihat jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Sama-sama budget spend-nya ini campaign A dan campaign B adalah 2 juta. Leads-nya bahkan lebih banyak yang campaign B. Campaign B menghasilkan 45 leads, campaign A menghasilkan 40 leads. Nah, tetapi di campaign A, 25 dari 40 leads itu adalah leads yang berkualitas. Penilaian berkualitasnya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk campaign B itu 12 dari 45 leads-nya itu kualitasnya yang baik kualitasnya itu hanya 12 dari 45 leads. Jadi yang selebihnya itu yang kualitasnya rendah. Nah, kira-kira kalau kayak gini kita melihat 2 campaign ini kemudian kita mengevaluasi nih. Kalau kita hanya lihat dari jumlah leads-nya saja, tentu campaign B yang terlihat lebih perform. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi nih, dan dengan kasus nih ada tambahan budget 1 juta, kira-kira tambahan budget 1 juta ini akan ditaruh untuk di campaign mana nih? Kak Maiti, Kak Pasya, dan juga Kak Oning nih. Apakah 50-50 campaign A dan campaign B sama-sama dapat 50-50 atau mungkin ini Kak Pasya semua ya, semua dialokasikan untuk campaign A. Kak Wening juga semua dialokasikan untuk campaign A. Oke. Iya, semua. Jadi semua tambahan budgetnya dialokasikan untuk campaign A. Nah, di sini memang kita bisa lihat ya bahwa campaign A ini walaupun secara jumlah leads-nya itu lebih kecil, tetapi yang pada akhirnya berkualitas dan menjadi pasien itu lebih banyak dibandingkan dengan campaign B. Jadi kalau misalnya kita hanya menghitung jumlah leads ya, kalau kita terjebak di kesalahan kedua tadi, kita nggak menilai, kita nggak memfilter mana leads yang baik, mana leads yang kurang berkualitas gitu. Maka kita akan terjebak pada penilaian bahwa campaign B ini lebih baik, karena secara leads jumlahnya lebih banyak dengan budget yang sama.
Artinya biaya per leads itu lebih kecil dong dibandingkan dengan campaign A. Itu ketika kita tidak memfilter jumlah campaign tapi hanya fokus pada kuantitas leads-nya saja gitu. Nah, tapi kalau kita bisa memfilter leads yang berkualitas atau tidak, kita bisa membuat penilaian yang jauh lebih profitable. Kayak di sini kita lihat ternyata campaign A walaupun leads-nya lebih sedikit secara kuantitas, yang berkualitas itu lebih banyak dibandingkan dengan campaign B gitu. Nah, jadi Kak Pasya dan Kak Wening nih udah tepat sekali ya jawabannya. Kalau misalnya ada budget tambahan maka dialokasikan ke campaign yang memang bisa menghasilkan leads yang berkualitas tingginya lebih banyak gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ini adalah bagaimana kita mengevaluasi sebuah campaign. Kan tadi kita udah tahu ya, bahwa ketika kita mengevaluasi sebuah campaign, jangan hanya melihat kuantitas leads-nya saja. Jadi kalau misalnya leads itu kita jadikan conversion, jangan yang dilihat hanya kuantitas conversion-nya, tetapi kualitas dari conversion-nya itu bagaimana gitu. Nah, terus bagaimana cara kita mengoptimasi si campaign itu? Pertama, kita harus analisa dulu. Lihat data quality leads, jangan hanya melihat data kuantitas leads-nya, tapi lihat mana yang menghasilkan leads yang lebih berkualitas. Dalam beberapa case, kalau memang ada campaign yang dia benar-benar dia menghasilkan, baik dia menghasilkan banyak leads atau mungkin dia menghasilkan lebih sedikit leads gitu. Tapi yang penting ketika leads yang dihasilkan itu lebih berkualitas, itu kita harus maintain campaign tersebut. Tetapi kalau misalnya ada satu campaign, katakanlah dia menghasilkan leads banyak, tetapi kualitas leads-nya sedikit, nah itu bisa kita pertimbangkan untuk di-post gitu. Tetapi sebelum di-post, mungkin kita bisa coba dulu nih untuk optimasi dulu campaign-nya. Kira-kira dengan optimasi tertentu bisa nggak dia menghasilkan leads yang lebih banyak berkualitasnya. Tapi kalau masih tetap nggak bisa juga, maka kita bisa post supaya semua budget bisa dialokasikan untuk campaign yang menghasilkan leads yang jauh lebih berkualitas gitu. Nah, kita juga perlu melakukan perbaikan secara berkala, secara terus-menerus. Jadi walaupun sebuah campaign ini kita lihat sudah bisa menghasilkan banyak leads berkualitas, kita harus terus optimasi supaya semakin banyak lagi leads berkualitas yang dihasilkan dari campaign tersebut. Nah, ini adalah jalur yang harus kita ulang terus-menerus gitu ya. Jadi dari analisa, kemudian kita menentukan mana campaign yang perlu terus dijalankan, mana yang tidak, bagaimana kita mengalokasikan budget, bagaimana kita melakukan pengujian, karena banyak sekali pengujian yang bisa dilakukan atau A/B test yang bisa dilakukan dari sisi mungkin kreatifnya, jenis visualnya, baik itu static maupun video, kemudian bahkan dari jenis video saja mungkin kita bisa tes lagi nih video versi A, video versi B, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya A/B test yang bisa dijalankan untuk mengoptimalkan sebuah campaign supaya bisa semakin relevan dan semakin menghasilkan leads yang lebih berkualitas gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kesalahan yang terakhir dari Meta Ads yang ketika kita menjalankan Meta Ads yang sering terjadi itu adalah leads-nya sudah masuk tapi berhenti sampai di situ. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena misalnya nih kita sudah mengoptimalkan Meta Ads-nya sedemikian rupa, kita sudah melakukan evaluasi secara berkala dan optimasi secara berkala, inquiry sudah masuk, kualitasnya sudah baik, tapi kemudian tidak terjadi booking, tetap tidak menjadi pasien juga. Kira-kira ada apa masalahnya? Nah, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi ketika kita menjalankan Meta Ads, kita harus benar-benar memikirkan lagi nih, berpikir ulang ketika Meta Ads sudah berjalan, lalu kita mau evaluasi, atau bahkan ketika kita mau memulai Meta Ads, ini kita harus pikirkan lagi, hasil akhirnya nih, apa yang mau diraih? Apakah hanya sebatas mengumpulkan lead sebanyak-banyaknya? Yang penting kuantitasnya banyak, kualitasnya nggak usah dipikirin. Atau sebenarnya tujuan utamanya adalah menghasilkan revenue untuk klinik atau rumah sakit gitu, yang pada akhirnya nanti membuat setiap pengeluaran yang setiap biaya yang dikeluarkan untuk ads itu menjadi profit yang menguntungkan untuk rumah sakit. Ini perlu kita pertimbangkan baik-baik gitu. Nah,
Mungkin sampai di sini ada yang mau diskusi nih atau ada yang mau bertanya, silakan. Dari Kak Wening, Kak Maiti, Kak Pasya, atau mungkin bisa sharing apa kendala yang dihadapi ketika menjalankan BKS selama ini tuh apa sih gitu. Ayo mungkin ada yang sudah mau bertanya atau diskusi atau sharing. Nah, ini ada Kak Wening nih. Silakan Kak Wening. Ya Kak, terima kasih paparannya. Aku mau nanya dong. Sebenarnya sih ini tuh kayak case klinikku tuh agak, aku nggak tahu sih ini anomali atau enggak ya. Tapi eh kreatif yang kita bikin buat promo bulan lalu sama promo bulan ini itu tuh template-nya atau framework-nya lah ya itu tuh sama. Jadi kayak katakanlah title kreatifnya itu pain point-nya si target audiens kita dulu, habis itu nanti baru treatment-nya apa dan harga gitu ya, harga diskonnya. Nah terus kita tuh nggak ngubah apa-apa gitu, maksudnya location-nya sama, demografinya sama, tapi leads yang masuk, terus budgetnya juga sama, tapi leads yang masuk di bulan kemarin sama bulan ini gitu, itu tuh bisa nggak sama. Terus cuman kadang tuh ada kayak bulan lalu leads-nya yang masuk mungkin banyak, tapi yang convert itu dikit. Nah bulan ini tuh sebaliknya, leads yang masuk mungkin dikit, tapi lebih banyak convert sih memang. Cuman perbedaan leads yang masuk tuh bisa lumayan signifikan. Misalkan katakanlah sehari itu kalau yang bulan lalu tuh bisa ada 5 sampai 6 leads per day gitu ya. Kalau yang bulan ini tuh bisa kayak cuma 2 atau 3 gitu. Tapi kadang-kadang juga bisa ada lonjakan di hari-hari tertentu, itu tuh bisa 5 lebih. Nah itu tuh kenapa ya kira-kira? Oke, nah kalau yang jadi convert itu tadi gimana perbandingannya dari bulan lalu dan bulan ini? Kadang tuh leads yang masuk tuh emang masih banyak yang suka nanya-nanya kayak price list segala macam, begitu dibales ngilang gitu. Tapi kalau yang convert tuh kadang tuh udah langsung tahu maunya apa. Kayak saya mau booking, mau ada saya ada keluhan ini. Terus atau kadang malah udah nyebut nama dokternya gitu. Oh, oke. Kadang-kadang juga ada yang, tapi ini nggak tahu, ini mungkin nggak bisa dihitung dari ads ya, karena kadang ada yang langsung WhatsApp tapi nggak ada ini ya kan, nggak ada triggernya gitu. Jadi nah itu kan yang nggak bisa diidentifikasi ya, apakah dia masuk lewat ads atau enggak gitu sih. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang tadi apakah dia masuk lewat ads atau enggak, itu benar-benar harus trackingnya juga harus diperketat gitu ya Kak Wening. Jadi ketika kita mau melakukan evaluasi, kita harus benar-benar tahu nih leads yang masuk itu masuk dari ads atau bukan gitu. Jadi jangan sampai nanti leads yang bukan dari ads kita masukkan juga ke dalam laporan karena nanti jadi tidak akurat gitu. Nah kemudian kan tadi Kak Wening menyebutkan ya di bulan lalu itu leads-nya banyak tapi yang convert sedikit. Di bulan ini leads-nya lebih sedikit tapi sebenarnya yang convert itu lebih banyak. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka sebenarnya campaign-nya ini sudah berjalan ke arah yang baik nih, karena kita nggak lagi mengumpulkan lead sebanyak-banyaknya, tapi fokus utamanya adalah bagaimana si leads itu bisa convert menjadi pasien kan. Jadi jangan hanya melihat dari jumlah leads-nya saja, tapi dilihat lagi kira-kira yang kualitasnya baik dan bisa convert itu lebih banyak yang mana bulan ini atau bulan lalu gitu. Nah kemudian kalau untuk masalah fluktuasi bulanan itu sangat umum terjadi di semua platform ads, bahkan semua industri itu ketika menjalankan ads ada fluktuasi satu bulan itu mungkin lebih tinggi dari bulan lainnya, itu adalah hal yang sangat wajar sih Kak Wening. Tapi yang perlu dijadikan catatan yaitu tadi, kalau misalnya jumlah leads-nya lebih sedikit tetapi yang convert dari leads menjadi booking itu lebih banyak daripada yang sebelumnya, itu artinya kan campaign itu sudah lebih teroptimasi gitu. Jadi fokusnya di berapa banyak yang bisa convert menjadi pasien gitu. Gimana Kak Uni?
Oke. Nah, dari Kak Pasya sama Kak Maiti nih, mungkin ada pertanyaan juga atau mau sharing juga nih. Oke, Sorry Kak karena Maiti. Kak Fasya Oh, ada sempet nanya di kolom chat. oh ini dia. Oh ya, sorry, ke-skip. Mana yang lebih ideal, klik to landing page atau langsung ke WA? Nah, sebetulnya kalau yang lebih ideal dan lebih recommended itu pastinya pakai landing page khusus sih gitu. Karena kalau misalnya langsung ke WhatsApp itu malah justru banyak kemungkinan terjadi inquiry yang kurang berkualitas tadi. Jadi bisa jadi lebih banyak nih yang masuk karena kan orang gampang ya ngeklik langsung menuju ke WhatsApp. Tetapi yang pada akhirnya setelah klik WhatsApp dia terjadi percakapan itu bisa jadi lebih sedikit karena bisa jadi nih orang ngeklik nggak sengaja. Kemudian apa namanya bisa jadi emang orang iseng aja ngeklik karena segampang itu untuk bisa masuk ke WhatsApp gitu. Jadi kalau yang lebih recommended pastinya kita rekomendasikan untuk menggunakan landing page. Gitu Kak Pasya. Oke. Nah, Kak Maiti tadi sudah raise hand ya, silahkan open mic-nya nih Kak Maiti. Halo Kak, maaf apakah suara saya bisa terdengar jelas karena sinyalnya agak jelek di sini. Oh iya, sudah terdengar dengan jelas. Oh baik Kak. Jadi ini Kak, sebenarnya mohon maaf karena kan sebenarnya saya juga masih baru ya termasuk dalam digital marketing sendiri. Nah itu untuk menentukan dari budget terbaik dari ads itu gimana sih Kak untuk dari tipsnya? Karena saat ini tuh biasanya ads yang sudah berjalan itu cuman sekitar 2 hari aja dalam setiap campaign-nya seperti itu. Terima Oh, kasih. kenapa jalannya cuma 2 hari? Kak Maiti, kenapa jalannya cuma 2 hari campaign-nya? Oh iya, Tadi kenapa terputus. cuma 2 hari nih jalan ads-nya? Sebenarnya ini lebih ke permintaan dari owner kliniknya seperti itu sih Kak, karena mungkin juga dari owner kliniknya belum terlalu paham terkait dari ads seperti itu, dan ini memang baru merambah ke digital ads seperti itu. Jadi mungkin masih di tahap coba-coba terlebih dahulu, dan untuk dari waktunya memang disetel untuk 2 hari terlebih dahulu seperti itu. Oke, sebenarnya sangat tidak direkomendasikan ya kalau misalnya, campaign itu atau ads itu berjalan dalam jangka waktu yang sangat pendek, bahkan 1 minggu saja tuh kayak, kalau ada campaign lain yang terus berjalan, kemudian ada special campaign yang cuma 1 minggu misalnya karena ada promo khusus yang cuma berjalan 1 minggu, itu sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ini mau menjalankan campaign yang benar-benar tujuannya untuk menghasilkan leads dan mendatangkan pasien baru, tentunya tidak direkomendasikan campaign yang hanya berjalan dalam jangka waktu yang pendek gitu. Karena sebuah campaign untuk bisa teroptimasi dengan baik itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama gitu. Nah, jadi kalau bisa sih kalau memang sudah yakin nih mau menjalankan digital advertising, memang betul-betul sudah dipersiapkan budgetnya yang memang ini adalah untuk budget ads selama 1 bulan misalnya, dan itu terus berjalan setiap bulan supaya setiap bulannya nanti campaign bisa dioptimasi dengan baik gitu. Jadi jatuhnya nggak buang-buang anggaran sih, karena kalau misalnya cuma 2 hari itu sebetulnya lebih kayak buang-buang anggaran aja nih Kak Maiti, karena pasti hasilnya belum bisa didapatkan kalau campaign berjalan dalam waktu yang sangat singkat, gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Maiti ya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk semua yang hadir di webinar malam hari ini, kita akan memberikan free resource lagi nih, selain dari Meta Ads Performance Checklist, di sini juga akan ada e-certificate untuk setiap partisipan yang nanti akan kita kirimkan, gitu.
Nah, kemudian selanjutnya, kalau nggak salah nih ada promo menarik nih. Nah, betul kan. Selanjutnya ada promo menarik. Jadi, untuk selama bulan Agustus ini akan ada bonus eksklusif. Bonusnya apa? Bonusnya adalah free Meta Ads Audit. Jadi, terutama untuk kakak-kakak di sini yang memang Meta Ads-nya sudah berjalan, kita menawarkan free Meta Ads Audit. Dan ini hanya berlaku maksimal untuk 5 klinik atau rumah sakit yang mendaftar pertama sampai dengan tanggal 28 Agustus nanti. Nah, untuk cara mendaftarnya nanti mungkin bisa langsung menghubungi Kak Tasya gitu. Kalau memang tertarik untuk mendaftar di free Meta Audits ini. Nanti kita akan memberikan audit gratis untuk Meta Ads yang sudah dijalankan. Oke, selanjutnya nah, ini adalah pertanyaan yang juga mungkin perlu dijawab ya masing-masing nanti ketika masih terus menjalankan Meta Ads-nya gitu. Jadi kira-kira apa sih sebenarnya tujuan utama yang ingin dicapai dari menjalankan Meta Ads tersebut? Apakah meningkatkan jumlah pasien secepat mungkin, atau mengetahui cara tracking performa iklan yang benar, atau menemukan titik kebocoran budget iklan yang selama ini bisa dibilang boncos gitu ya, bisa dibilang hanya buang-buang anggaran. Nah, mana sebetulnya yang menjadi permasalahan utama? Nah, nanti bisa kita diskusikan kalau misalnya teman-teman di sini tertarik untuk menjalankan free audit dari offering dari kami tadi gitu. Oke, nah ini adalah Meta Ads Series kita yang kedua ya, webinar Meta Ads Series yang kedua. Jadi yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tasya, yang sebelumnya itu sudah kita jalankan di tanggal 30 Juli. Dan nanti yang selanjutnya akan ada Meta Ads Series yang ketiga di tanggal 10 September. Di jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Barat, nanti pastinya yang akan dibahas itu beda lagi. Dan kalau teman-teman di sini tertarik, bisa langsung menghubungi lagi nanti Kak Tasya untuk mendaftar ke webinar yang selanjutnya ini. Oke, nah mungkin begitu saja untuk malam ini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak tadi karena sudah aktif ya kita berdiskusi juga. Semoga apa yang kita share pada malam hari ini bisa bermanfaat nih dan bisa membantu teman-teman untuk memaksimalkan campaign Meta Ads yang sudah dijalankan untuk klinik masing-masing. Oke. Ya, mungkin Kak Tasya mau menambahkan? Kalau dari saya udah, Kak Nana, mungkin kalau memang tadi yang Kak Nana bilang, kalau memang ada yang mau untuk klaim free Meta Auditnya, bisa kontak langsung ke WhatsApp. Nanti saya bisa kirimkan Google Form. Setelah itu Kak Nana bisa bantu untuk menganalisa ya, Kak. Iya, Apakah betul. baik, itu saja paling. Terima kasih semuanya yang sudah join webinar malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Kalau mau daftar webinar selanjutnya boleh juga, boleh di booking dari sekarang. Thank you Iya, semuanya. betul. Selamat malam. Thank you banget Kak Nona. Thank you, Tasya. Terima kasih semuanya. Malam. Selamat malam. Wow. Oh, I think Tasya It left was so, already. yeah, guys, it was Uh-huh. amazing. And Nana, also really nice how you're engaging with the lead.